Es Januari 0002. Sebagaimana halnya seperti tempat-tempat yang ada di Nusantara, Batu Ampar juga memiliki asal-usulnya. Dahulu kala tersebutlah seorang lelaki yang bernama Dadang. Dia memiliki tubuh yang kurus dan berjalan agak kencang. Meskipun dengan kondisi yang kurang meyakinkan, namun memiliki kegemaran berpetualang. Berbagai tempat dan pulau pernah dia singgahi. Suatu waktu saat hendak berpetualang di negeri Masih, Dadang memutuskan untuk tinggal lebih lama dari biasanya. Masih adalah sebuah pulau kecil yang sekarang bernama Singapura. Dari saat yang sama, sebuah kapal besar datang ke pelabuhan Dumasi. Dumasi adalah kerajaan yang dipimpin seorang putri yang dikenal sebagai Putri Dumasi. Dari kapal tersebut turunlah seorang lelaki berbadan besar dan kuat. Dia jalan-jalan di tepi pantai. Entah apa yang dia orang buat, tiba-tiba orang India itu datang menghadap Tuan Putri dan berkata, Tuan Putri, salam hormat dari saya adalah utusan Paduka Maharaja Kerajaan India. kata orang India itu. Selamat datang di negeri Dumasi. Apa hal ini Paduka Maharaja pesankan? Ucap Tuan Putri. Begini Tuan Putri, Paduka Maharaja menyuruh saya untuk memberikan 10 peti emas yang sekarang berada di pelabuhan Tuan Putri. Tuan Putri silahkan memilih orang untuk mengangkat batu tersebut. Jika orang yang Putri tunjuk menang, maka 10 peti emas itu akan menjadi milik Tuan Putri. Ucap orang 10 peti emas tu. Ucap Tuan Putri. Tuan Putri, kamu akan mendapatkan 10 peti emas dari saya dengan syarat adu kekuatan. Jika menang, maka 10 peti emas itu akan menjadi milik Tuan Putri. Kata orang India tu. Jika kalah, tanya Tuan Putri. Maka kerajaan itu masih akan menjadi milik kami. Sepentinggal orang India tu, Tuan Putri berfikir keras bagaimana cara mengalahkan orang India tu. Tuan Putri lalu memanggil prajuritnya. Prajurit, sini. Kamu tolong ada prajuritnya. Prajuritnya pun langsung segera menyebarkan pengumuman ke negeri Dumasi. Pengumuman akan adu kekuatan melawan orang India. Siapa yang menang maka diberikan 10 peti emas dari Tuan Putri. Pengumuman, kata prajuritnya. Dan memasuki hari kedua, Ketiga, keempat, kelima dan keenam, belum ada satu rakyat Dumasi yang bisa melawan orang India itu. dan di hari ketujuh, Sepertinya memang tak ada rakyat Dumasi yang bisa mengalahkan orang India itu. Biarlah kita berpusing sendiri di tepi pantai. Biar nak memiliki apa yang kita buat untuk mengalahkan orang India itu.
dari tempat tersebut. Tuan Putri pun berkata, Badang, aku atas nama Raja Tumasik sangat-sangat berterima kasih. Kamu adalah orang yang paling baik. Kamu silakan membawa 10 peti emas itu, kata Tuan Putri. Tak payahlah Tuan Putri, dah tugas hamba lah ni. Biarlah 10 peti emas itu untuk Raja Tumasik saja. Karena kemerdekaan ialah hak segala bangsa, ucap Badang. Sementara itu, batu besar itu melayang ke pulau dan jatuh di sebuah pulau membentuk susunan yang indah. Oleh masyarakat setempat, batu itu dinamakan dengan batu ambar, yang berarti batu yang terhampar. Nah teman-teman, pesan moral dari cerita ini adalah kita orang tak boleh sombong dan bisa menghargai orang lain. Burung malam, burung cendrawasih. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Es Januari. Bersama Awang Garam. Kegiatan sehari-harinya menangkap ikan di karang pantai. Sejak kecil, ia bercita-cita ingin menguasai laut. Agar dapat meraih cita-citanya itu, ia rela menjadi tukang masak pada sebuah kapal layar. Meskipun tidak dibayar, agar dapat ikut mengarungi selat dan lautan di sekitar pulau Segat Kelada. Yang rajin membuat pada datuk dan batin sayang kepada Awang Garam. Ia bahkan dipercaya menjadi pembantu tukang kapal. Suatu hari, Sultan memerintahkan kepada para datuk dan batin untuk membuat penjajah. Pembuatan penjajah itu, Sultan mempercayakannya kepada 7 para datuk dan batin di Temiang. Moro Sulit, Sugi, Pulang, Pekakar, Sekanan. Tempat pembuatannya disepakati bersama pulau antara Gunung Rempang dan Bintan. Mengejutkan para datuk dan batin. Hai awak, janganlah asal berbicara. Apakah kata-katamu dapat dipertanggungjawabkan? Tanya seorang datuk. Apabila kata-katamu tak dapat dipertanggungjawabkan, maka hukuman berat akan kau terima. Sambung seorang batin dengan nada mengancam. Baik, tuan-tuan, akan saya buktikan bahwa perkataan saya itu benar. Keesokan harinya, para tukang-tukang sibuk mempersiapkan 3 jenis kayu diusulkan oleh Awang Garam. Papan kampak mereka buat dari kayu wedang sirah. Kerangka dalam perahu yang berbentuk seperti gading mereka buat dari kantung tenaga. 3 bulan kapal itu berlangsung. Sudah 3 bulan kapal itu tampaknya sudah mendekati selesai. Sultan yang menerima kabar itu sangat senang. Ia melipat gandakan pembayarannya. Tukang-tukang semakin semangat giat bekerja. Pada suatu hari, ketika Awang Garam sedang mengawasi para tukang yang sedang memotong kantung, tiba-tiba terlempar kapal kayu mengenai mata kanan Awang. Ya Allah, tolong mataku! Jerit Awang Garam menahan sakit. Tiba-tiba, tanpa dia sadari, ia berbicara dengan nada kesal. Dasar kapal sial, kusumpahkan kapal ini tak dapat turun ke laut. Mata kanannya yang buta itu, ia tutupi dengan kain warna hitam. Awang Garam pun meninggalkan pekerjaannya sebagai pembantu tukang penjajah. Ia kembali ke desanya dan menjalani hidupnya seperti semula, yaitu menangkap ikan di karang pantai.
Sementara Sultan telah bertitah agak. Namun tidak juga menampakkan hasil. Mulai cemas. Mereka khawatir akan mendapat murka dari Sultan mendengar kegagalan tersebut. Di tengah rasa cemas itu, tiba-tiba Awang Garang mengangkat bicara. Maaf tuan-tuan, sepengetahuan saya, pembuatan kapal perang itu 3 jenis kayu untuk 1 kapal. Ucapan Awang Garang tersebut membuat harus para penjajah itu melaut dan melupas para lanut yang berada di perairan Riau. Datuk dan Datuk itu mereka takut mendapat dari Sultan. Di tengah rasa kebingungan itu, tiba-tiba seorang batin berbicara. Sebaiknya kita harus memanggil. Dia pernah menyumpahkan kapal ini agar tak bisa melaut. Barangkali dia mempunyai cara untuk menurunkan kapal ini. Usulan batin tersebut di rumah Awang Garang. Mereka mendapati Awang Garang sedang duduk di rumahnya. Hai Awang, bukankah telah engkau menyumpahi kapal itu agar tak bisa ke laut? Tanya seorang. Kamu harus menurunkannya. Jika tidak, hukuman berat akan kau terima. Sambung Datuk mengancam. Baiklah tuan, saya bersedia untuk menurunkan kapal itu, asalkan Datuk mau memenuhi apa persyaratannya. Jawab Awang Garang tenang. Ya, kami bersedia memenuhi persyaratan apa yang kamu minta. Jawab untuk dengan mantap tanpa bertanya terlebih dahulu mengenai persyaratannya. Mendengar persetujuan dari Datuk, Awang Garang pun segera mengajukan persyaratannya. Dengar Datuk, saya mempunyai 3 persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu pertama, berikan 37 pemuda pembantu lengkap dengan perkakas. Kedua, para Datuk dan batin harus saksikan penurunan kapal itu dengan kedua mata tertutup. Ketiga, siapkan 7 wanita yang sedang mengandung anak sulung dan berpakaian warna-warni. Ketujuh wanita tersebut harus dari kerabat Datuk dan batin. Mendengar persyaratan dari Awang Garang, Datuk itu pun segera melaporkannya kepada Datuk dan batin lainnya. Oleh karena terdesak waktu dan takut mendapat murka dari Sultan, mau tidak mau harus memenuhi apa persyaratannya, meskipun mereka merasa janggal dan berat. Setelah persyaratan dilengkapi, pada saat bulan dan air laut hadirin telah datang untuk menyaksikan penurunan kapal itu. Memiliki ilmu falak perbintangan, menjadi nahkoda perahu renang untuk melayari samudra luas yang terbentang dari lautan Cina Selatan hingga ke perairan Riau dan Selat Melaka. Karena air banyak utamanya, nahkoda Alang diberi gelar Wali Abdul Malik oleh penduduk Siantar. Tapi lidah Budisnya masih kental dan tidak mengherankan beliau disebut Siantang. Pulau ukuran jalan dari Siantar ke Pulau Pinang itulah perahu dendang nahkoda Alang dan pukul angin ribut.
Perahu terhenti oleng sedikit dan air sungai pun menyembur masuk ke dalam petak uang. Sekejap mata nyaris melimpah. Hei, ada apa? Tanya nahkoda alam sambil memanggil salah seorang anak buah perahu. Tuju ke sungai, lihat apa yang kita langgar. Setelah timbul, pelaut yang menyelam itu pun berkata, kita terhadap langkah kayu berduri, keras sekali. Hah? Terhadap langkah kayu berduri, keras begitu? Tanya nahkoda alam. Duri langkah kayu berteras-teras setuan Kori Malik, sahut penyelam seraya mencuaskan air di mukanya. Angkat! Perintah Maulana Malik. Maksudnya, angkat saja. Angkat duri yang kantu. Tak dapat ditolak. Duri angkat melekat pada batang kayu, nahkoda. Sahut penyelam. Banyak kan? Itulah sungai Bayak Duri Langkang Kayu disebut Sungai Duri Angkang. Seperti pendengaran pelaut yang menyelamnya. Bubongkong umat berjuang beli barang dagangannya. Kenapa sekali ni Kori Malik terlambat masuk ke Pulau Pinang? Biasanya belum selang 3 bulan perahu dendang nahkoda telah masuk. Tanya rakanan dagang beliau. Kami terpuribut di tengah jalan, nyaris pecah di Pulau Bintang. Tutur nahkoda alam alias Kori Abdul Malik, orang Siantan asal Bugis Makassar itu. Setelah menganan, masuk sungai penuh duri langkang batang kayu. Perahu dendeng dibocor, lalu selama sebulan diperbaiki. Setelah menganan, masuk sungai penuh duri langkang batang kayu. Perahu dendeng bocor, lalu selama setengah bulan diperbaiki. Di mana? Tanya rakanan dagang nahkoda alam lagi. Karena kurang jelas di mana angin ribut itu terhenti. Itu di Pulau Banyak Batang Kayu di sebelah barat Pulau Bintang. Itu Pulau Bantan lah. Jawab nahkoda alam. Yaitu menyebarlah nama pulau di sebelah barat Pulau Bintang, disebut Pulau Batam. Kata itu sambung menyambung di pelabuhan dagang cukup terkenal. Pulau Batam ini menurut logat Bugis menjadi Pulau Batam. Kata itu nun menjadi mim tulisan Arab Melayu sudah semakin kabur. Tak diketahui orang lagi. Namun terasa